I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rinta Teku Tumuri dengan NIM 224104030006 Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan dialek dalam fikih lughah atau dalam bahasa Arab. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah filologi atau fikih lughah. Menjelaskan tentang sejarah dan dialek, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu filologi dan fikih lughah. Jadi fikih lughah secara bahasa adalah memahami bahasa dan hakikatnya. Jadi tidak hanya memahami tentang bahasanya saja fikih lughah itu, tetapi juga memahami tentang hakikat, yakni bahasa dan hakikatnya. Secara istilah, fikih lughah adalah ilmu yang mengkaji tentang problematika bahasa dari aspek bunyi, struktur, kosakata. Lalu apakah ada perbedaan antara fikih lughah dan filologi itu sendiri? Jelas ada. Perbedaan di antara keduanya adalah di dalam fikih lughah ini hanya mengkaji dari isi teksnya saja, sedangkan filologi itu mengkaji dari kajian bahasa Arabnya dan juga segi isinya. Memasuki ke pembahasan inti, yakni sejarah dan dialek bahasa. Pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah. Dan secara terminologi, fikih lughah itu sudah melalui beberapa fase yang akhirnya menjadi satu nama di bidang keilmuan yang berbeda, dengan masalah dan pembahasannya sendiri dan ilmu-ilmu Arab lainnya. Jika melihat berbagai kajian atau tulisan yang menulis tentang tema ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa filologi itu sudah melalui 3 fase perkembangan. Yang pertama, fase klasik 1 atau masa perintisan. Nah, fase perintisan ini dimulai sejak abad kedua, dan motif yang mendorong adanya fikih lughah yaitu munculnya lahan atau kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab dikarenakan interaksi dari masyarakat luar. Aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh para ulama dan ahli bahasa yaitu mengumpulkan data-data kebahasaan dari orang Arab atau orang Arab Badui yang pedalaman dan bahasa Arabnya itu masih dianggap murni. Lalu para ulama dan ahli bahasa itu mengkodifikasikan data kebahasaannya itu menjadi bentuk kamus, buku qawaid bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Fase kedua selanjutnya ada fase klasik 2, yaitu kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad ke-4. Nah, pada fase ini karya yang dihasilkan itu telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Dan pada fase ini juga ilmu lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen atau tidak lagi menempel pada kajian lain, sebagaimana yang telah dijelaskan pada fase pertama tadi. Karya-karya yang muncul pada fase ini seperti kamus Arab, kitab qiraat, nahwu, shorof, aswad dan sebagainya. Namun yang paling menonjol di fase ini adalah karya-karya dalam bentuk kamus. Lalu memasuki pada fase modern atau pengembangan. Fase ini dimulai dari abad 14 Hijriah. Jadi fase ini fikih lughah itu telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Di antara pengaruhnya, sistematika pembahasan fikih lughah itu dibagi menjadi 4, ada aswad, nahwu, shorof, dan dilalah. Dan pembagian kajian linguistiknya itu ada 2, yaitu al-wasfi sama al-qoron. Di antara para ulama fikih lughah fase modern yang karyanya sudah tercantum di sini ada Tarikh Adab Al-Arabi karya Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i. Kita akan menjelaskan tentang dialek. Apa sih dialek itu? Dialek adalah lahjah atau menurut ulama bahasa adalah
adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu. Dialek ini dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Jika perbedaannya terletak hanya di pengucapannya saja, maka itu dikatakan dengan aksen. Maka dapat disimpulkan bahwa dialek adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok pemakai atau penutur yang berbeda berdasarkan letak sosial, letak geografis, dan kurun waktu tertentu yang lain. Selanjutnya ada macam-macam lahja. Yang pertama, lahja al-kiskisah, yakni perubahan kaf khitab muannas wakof menjadi shin. Contohnya alaiki dibaca dengan alaikashi, dan contoh lain alaiki dibaca dengan alaishi. Selanjutnya ada lahja al-kaskasah, yang mana lahja al-kaskasah ini perubahan dari kaf khitab mudzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika menjadi alaikas dan minka menjadi minkas. Selanjutnya yang ketiga ada lahja al-an'anah, yang mana lahja ini perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi shin. Misalnya kata aslama menjadi aslama. Jadi hamzah atau alif yang berada di awal itu diubah menjadi ain. Contoh lain akala dengan arkala dengan makna yang sama. Selanjutnya ada lahja al-fahfahah, yang mana perubahan hak menjadi ain. Misalnya kata tahtahu menjadi tak tahu dan makna yang sama. Contoh lagi harisah menjadi arisah yang berarti penjaga. Lalu selanjutnya adalah lahja al-waqam, yang mana perubahan harokat kaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harokat kasroh. Misalnya kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Contohnya bikum dengan berubah menjadi bikim dengan makna yang sama pula. Lalu persamaan dan dialek yang digunakan masyarakat Arab pada masa itu mempunyai ciri khas tersendiri yang menurut wilayahnya. Meski berbeda dialek yang digunakan setiap suku, namun bahasa yang mereka punya adalah atau yang digunakan itu tetap sama. Itu adalah bahasa Arab. Lalu perbedaan dari dialek ini terdapat pada beberapa aspek, yaitu bunyi dan bahasa. Perbedaan dialek ini dalam pengucapan dapat terlihat dan dapat diamati pada pembatas perbedaan pada sisi negatifnya, seperti yang tampak pada sinonim dan kontras antara satu dialek dengan dialek lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.